Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bunda-bunda sekalian, perkenalkan saya Zuriyatina Putriani sebagai narasumber dalam kegiatan pagi ini yang bertemakan tentang pentingnya bermain pada anak usia dini. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, mari kita simak penjelasan materi berikut ini. Apa sih itu bermain? Seperti yang kita ketahui ya bunda-bunda, bermain adalah hak dasar anak usia dini. Bermain merupakan kegiatan mengekspresikan diri tanpa paksaan dengan perasaan senang. Bermain mampu menyegarkan dan mengembangkan kognitif melalui kreativitas, memecahkan masalah, dan menguasai konsep-konsep baru. Bermain juga baik untuk membangun kepercayaan diri anak, menumbuhkan kemauan berbagi dan mengontrol fisik, menguji ketahanan fisik, melatih otot-otot tangan, dan menghasilkan gerakan baru. Kenapa sih bermain itu sangat penting bagi anak usia dini? Karena dengan bermain akan membantu anak membangun kepercayaan diri, mengembangkan kemampuan berbahasa dan komunikasi, belajar berbagai nilai positif seperti empati dan lain sebagainya, mengembangkan kemampuan motorik kasar maupun halus, dan tentunya merasa gembira dan aman. Mengapa sih bermain itu dapat memberikan hal positif bagi anak usia dini? Karena melalui bermain, anak akan belajar dan memahami lingkungan dan dunianya, berinteraksi dengan orang lain, serta mendapatkan berbagai kemauan lain yang membantu anak untuk menghadapi dunia di luar rumah yang sudah ia kenal dengan baik. Bunda-bunda, di sini saya ada beberapa contoh permainan yang dapat mendidik anak. Yang pertama yaitu permainan puzzle. Bermain puzzle dapat melatih kecerdasan otak anak. Dengan permainan menyusun puzzle akan menstimulasi otak, melatih konsentrasi dan berpikir serta merangsang secara motorik halus si kecil. Yang kedua yaitu permainan petak umpet. Permainan yang melibatkan 4-6 orang pemain ini memang seru dan mendidik. Permainan ini melatih anak untuk memecahkan masalah, melatih daya ingat, mencoba berpikir dengan perspektif orang lain, dan berlatih menghitung. Yang ketiga ada kelereng. Kelereng menjadi permainan anak kecil yang mendidik dengan mengasah kemampuan motorik, kognitif, emosi, serta kecermatan dan ketelitian. Kelereng dimainkan minimal sebanyak 2 orang. Ini akan melatih kemampuan anak untuk bersosialisasi. Bermain kelereng juga melatih kemampuan motorik si kecil dengan kegiatan melempar dan menyentir kelereng tersebut. Yang keempat ada permainan Lego. Permainan Lego ini dengan cara merangkai dan membongkar Lego merangsang kecerdasan visual spesifik anak. Yang keempat ada permainan Lego. Permainan Lego ini dimainkan dengan cara merangkai dan membongkar Lego, merangsang kecerdasan visual spasial anak. Biasanya Lego dimainkan secara berkelompok sehingga membantu anak untuk mengasah kemampuan bekerja sama, berkomunikasi, bersosialisasi, dan memecahkan masalah. Dan yang terakhir, ada permainan bola. Permainan ini banyak disukai oleh anak-anak. Yang bisa dimainkan dengan orang tua, anak dapat mengkombinasikan gerakan berlari, melompat, melempar, dan menangkap bola. Selain membangun bonding antara anak dan orang tua, permainan ini pun mengasah kecerdasan gerak tubuh anak. Bermain menangkap bola juga akan melatih kemampuan memecahkan masalah dan konsentrasi si anak. Selanjutnya, manfaat bermain bagi aspek-aspek perkembangan anak usia dini. Yang pertama, ada bermain dan perkembangan moral. Anak usia dini yang memiliki latar tidak bisa lepas dari kegiatan bermain. Seharusnya dijadikan celah dalam mengembangkan berbagai aspek perkembangan. Misal, dalam bermain diberikan tata cara atau aturan yang harus ditaati dan tidak boleh dilanggar oleh anak. Disinilah peran bermain dalam mengembangkan moral. Ketika anak sudah mau mengikuti aturan yang sudah berlaku, maka tidak akan memberi kesulitan memberi konsep-konsep yang berlaku juga dalam masyarakat. Misalnya, anak kecil harus salim dan berpamitan kepada orang tua sebelum pergi sekolah.
Yang kedua ada bermain dan perkembangan motorik. Aspek motorik, syarat dan kegiatan yang dilakukan dengan gerakan, baik gerakan kasar atau halus. Pada anak usia dini, aktivitas yang dikerjakan selalu diwarnai dengan gerakan. Gerak dapat menyebabkan anak bermain dan bermain membuat anak menggerakkan anggota tubuhnya. Anak yang mendapat kesempatan untuk bermain, maka ia akan melatih kemampuan otot-otot yang menjadikan anak lebih kuat dan bugar. Yang ketiga ada bermain dan perkembangan kognitif. Arti dari kognitif merupakan pengetahuan, ingatan, kreativitas, daya pikir, serta daya nalar. Anak usia dini dapat mengembangkan konsep hanya dengan bermain. Dengan bermain, anak akan lebih mudah menerima konsep-konsep tersebut daripada diajarkan oleh orang dewasa yang sedang belajar. Contohnya, misal ia sedang bermain bola. Ia dapat mengenal bentuk bola dan warna bola serta membedakan bola kecil atau bola besar. Yang keempat, ada bermain dan perkembangan bahasa. Sejak lama telah diketahui bahwa bahasa memegang peran penting dalam kehidupan. Tanpa adanya bahasa, maka tidak akan pernah terjadi interaksi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Bahasa juga menjadi peran antara manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Yang terakhir ada bermain dan perkembangan sosial. Tidak ada anak yang tidak suka bermain. Sekumpulan anak akan saling bersosialisasi dalam kegiatan bermain. Dari kegiatan bermain bersama teman-teman, anak akan belajar memahami diri orang lain. Anak yang mulanya egosentris, setelah bermain dengan anak-anak lain, bisa dimungkinkan ia akan memulai sosialisasi. Egosentris ada kegiatan di mana semua benda atau sudut pandang diarahkan menurut perspektif dirinya. Selain itu, bermain juga dapat melatih rasa tanggung jawab anak, kedisiplinan, serta kejujuran. Dengan bermain bersama temannya, ia akan bersikap untuk dapat bekerja sama dalam timnya. Itulah materi yang dapat saya sampaikan, bunda-bunda. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.